Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan berbicara bagi kita tentang miskin dan melarat versi Alkitab. Karena mungkin bisa berbeda atau bisa samakah miskin dan melarat menurut ukuran kita dengan ukuran firman Tuhan. Marilah kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya jarang-jarang mengangkat kitab Wahyu karena kitab ini adalah kitab wahyu, pemberian, mempersiapkan gereja Tuhan menuju gereja yang sempurna untuk siap diangkat di awan-awan. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Kita akan mulai pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Setelah saya baca perikopnya, maka semuanya kita akan bersama-sama. Saya mulai. Kepada jemaat di Laodikia, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan kelemahanmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat terakhir. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan yang bisa kita ikuti, baca bersama. Saya tertarik untuk sedikit membukakan tentang miskin dan melarat dalam versi Alkitab, karena firman ini disampaikan kepada jemaat atau gereja di Laodikia dari 7 gereja yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Gereja atau sidang di Laodikia menjadi salah satu sidang yang dicela oleh Tuhan, padahal mereka ini menjadi satu gereja yang secara manusia dilihat menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang melimpah berkat. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Tentu kita semua tahu apa yang dimaksud dengan kaya, dan apa juga yang dimaksud dengan miskin dan juga melarat. Kaya, miskin, melarat. Nah, tentu versi kita sudah biasa kita dengar, kasihan dia miskin, begitu. Lalu saya lihat kata miskin menunjuk kepada arti bahwa tidak punya harta, tidak punya sesuatu yang bisa dikatakan membuat taraf hidupnya bagus. Jadi tidak punya harta, bahkan serba kekurangan. Itulah yang disebut miskin. Dan melarat beda lagi. Melarat ini masih satu tingkat di atas miskin.
Tapi kalau sudah miskin dan melarat itu komplit. Melarat saya jumpai artinya dia sengsara, bukan lagi berkekurangan tapi sengsara. Dan hidup selalu dalam kesusahan. Susah banget. Kita jumpa pagi, jumpa siang, jumpa malam. Tidak ada yang kita dengar selain kesusahan yang diucapkan. Jumpa lagi kita minggu depan, jumpa lagi kita tahun depan, kesusahan saja yang kita dengar. Bukan hanya kesusahan, tetapi disebut lagi penuh penderitaan. Jadi penuh, bukan sedikit penderitaannya. Penuh penderitaan. Ditanya soal anak pasti penderitaan, ditanya soal suami, ditanya soal istri pasti soal penderitaan, ditanya soal pekerjaan soal penderitaan. Penuh penderitaan, bukan setengah, bukan sebagian, tapi penuh penderitaan dalam aspek hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, lalu kaya menurut seorang tokoh disebutkan, kalau yang disebut menurut manusia dulu ya, kaya itu adalah memiliki passive income, pendapatannya. Jadi duduk-duduk pun dia, diam-diam pun dia, pangku tangan pun dia sudah bisa hidup mewah, bukan saja berkecukupan, sampai mewah. Artinya kemanapun dia pergi, ya kalau dalam istilah yang dia buat, dia sudah punya peternakan uang. Itulah yang disebut passive income. Jadi sudah menghasilkan terus. Itu yang menurut dunia disebut kaya. Nah, maka gereja di Laodikia ini sudah mereka merasa kategori jemaat yang kaya, baik personal maupun secara kolektif. Mungkin bisa saja mereka sudah memiliki gedung yang bagus, fasilitas yang mewah, parkiran yang luas, karena untuk menampung fasilitas jemaat yang datang. Kalaupun bawa mobil mereka ke gereja, bukan lagi mobil yang dulu Abi Pante, sekarang udah jarang mobil Abi Pante begitu. Yang kalau kita naik dulu, saya dulu tinggal di sana, kami menikah pun sering pakai itu. Kalau kita kena bodinya kita bisa tetanus. Mobil apa namanya itu dia? Jadi bukan seperti itu, tapi udah parkir mobilnya udah bagus-bagus seperti ya, kalaupun ada yang pakai motor, sudah motor yang cc-nya besar. Motor cc motor paling besar berapa ya? 200. Saya lihat tadi ada motor besar di samping sini, tapi kayaknya bodinya saja yang besar ya. Nah, jadi artinya mereka sudah merasa nyaman dengan kekayaan sidang Laodikia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat, kita teliti, kita coba sejenak merenung apa yang dimaksud oleh Alkitab, sehingga gereja Laodikia yang sudah memang merasa kaya, mereka serba bisa, tetapi Alkitab mencela bahwa sesungguhnya engkau tidak sadar. Nah, saya bacakan begini. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, koma, dan karena engkau tidak tahu. Nah, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Komplit kan? Padahal mereka merasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mungkin seperti saya katakan, sesuai penelitian orang ini, dia mungkin sudah memiliki passive income. Duduk-duduk pun dia udah bisa hidup mewah. Tetapi firman Tuhan sampai mencela, karena engkau tidak sadar, tidak tahu
bahwa engkau sedang telanjang. Repot juga ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang telanjang, kita tidak sadar bahwa kita sedang jatuh miskin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tetapi mari kita lihat pada ayat di atasnya, Tuhan bilang bahwa sekalipun mereka setia beribadah, sekalipun mereka rajin ke gereja, sekalipun mereka mengikuti seluruh agenda-agenda gereja, tetapi Tuhan bilang bahwa sesungguhnya engkau itu suam-suam kuku. Nah, kalau kita cek lagi apa arti suam-suam kuku, sehingga diistilahkan di dalam Alkitab suam-suam kuku memiliki arti adalah orang yang pelin-pelan. Coba bilang kiri kananmu, jangan pelin-pelan. Suam-suam kuku juga memiliki arti bahwa tidak sungguh-sungguh. Mereka datang ke gereja, sidang Laodikia ini datang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh. Sidang Laodikia ini ada di dalam penyembahan, ada di dalam puji-pujian, tapi sekedar. Kalaupun bernyanyi, orang sudah melompat bersorak, dia begini. Nah, ada nggak di sini? Coba bilang kiri kananmu, di sini tidak ada. Tapi di sampingmu ada. Suam-suam kuku, lalu pelin-pelan. Lalu disebut lagi istilah lain, tidak sungguh-sungguh. Dan serba sekedar-sekedar. Jadi dia adalah tipe jemaat yang sekedar-sekedar. Datang ibadah, datang. Ada jadwal melayani, hadir. Pas-pas lah gitu. Kalau dibilang jam 9, ya dibuatlah kurang 3, dia udah datang. Itu kan pas-pas. Sekedar-sekedar memenuhi persyaratan. Itulah gambaran sidang Laodikia, suam-suam kuku. Kalaupun persembahan, ya dilihat di situ ada uang 1.000, uang 2.000, 5.000, uang berapa lagi? 10.000, terus 20, 50, 100. Yang paling besar baru 100 ya. Kalau di Singapura kan uang paling besar mereka pecahan berapa? Ada yang tahu? Uang pecahan satu lembar uang pecahan Singapura paling besar itu adalah $1.000. Dolar Singapura. Berapa itu? Lebih kurang 11 juta. Nah, coba lihat dompet masing-masing nanti. Pecahan paling besar di dompetmu pecahan berapa? Jangan sekedar. Coba bilang kiri kananmu, jangan sekedar. Kalau mau berkorban jangan sekedar. Saya juga mau belajar sebenarnya. Sehingga kalau memberi persembahan saya mau belajar. Dijauhkan Tuhan menyombongkan diri. Saya mau belajar melakukan itu. Bukan hanya di ibadah minggu kah, di ibadah sekolah pemuda kah, atau ibadah apa. Mari belajar. Supaya jangan sekedar. Orang yang sekedar itulah yang disebut adalah orang yang suam-suam kuku. Bekerja juga dia sekedar bekerja, memenuhi syarat, datang kantor, celak. Saya hari melayani di bank, diajak Pak Simamora melayani di bank Danamon. Mereka nggak terlalu banyak, tapi saya merasa keberkatan karena semuanya serius beribadah. Rupanya mereka rutin ada ibadah di situ. Saya baru 2 kali dapat jatah. Tapi mereka tidak sekedar. Ada kesungguhan. Sampai saya tanya, masih ada yang ingat khotbah saya beberapa 6 bulan yang lalu? Mereka tunjuk tangan. Tentang apa mereka sebut? Nah, kalau ibadah itu jangan sekedar. Bilang lagi kiri kananmu, ibadah jangan sekedar. Nah, kalau ditanya
pulang ke rumah nanti apa khotbah hari ini di gereja, sampaikan. Jangan hanya judulnya saja, itu pun dibuka judulnya di handphone dulu. Kan dia ada di IG Narwastu, ada apa judulnya. Jangan. Hafal. Jangan sekedar-sekedar. Gereja, jemaat yang sekedar itu masuk kategori suam-suam kuku. Bahasa dunia orang yang sekedar-sekedar itu hidup pun sekedar-sekedar, hidup segan. Ya, hidup segan mati tak mau. Padahal Tuhan bilang, hendaklah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Disuruh nyanyi sungguh-sungguh, disuruh doa sungguh-sungguh, disuruh pegang kamera sungguh-sungguh. Jangan sambil pegang kamera main handphone, main game lagi. Syukur-syukur masih lihat perintah dari belakang. Kan kadang-kala ada perintah dari sana ke mereka. Jadi semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya jangan suam-suam kuku. Harus berkobar-kobar, menyala-nyala dalam semua hidup kita. Bekerja juga, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, ucapan firman Tuhan ini yang kita baca, jika kita mau dalami dan pahami ayat 15, bahwa konteksnya soal geografis Laodikia, yang pada waktu itu dia berada di antara dua kota, kota Hierapolis dengan kota Kolose. Lalu di antara dua kota itu ada seperti air yang menghasilkan panas. Apa itu air yang menghasilkan panas? Belerang. Dan itu bagus untuk kesehatan. Tetapi juga ada di sebelahnya air yang menghasilkan dingin. Sejuk lah, bukan dingin, sejuk. Dan ini bagus juga untuk kebutuhan minum dan kebutuhan peternakan, kebutuhan tumbuhan. Jadi bayangkan betapa hebatnya Laodikia ini. Mereka mendapat banyak keunggulan dari sisi geografis, dari sisi sumber daya alamnya, sehingga mereka masuk kategori kesehatannya yang luar biasa dan airnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan bilang, karena engkau tidak dingin dan tidak panas. Padahal ada di situ air panas dan air dingin. Tapi justru Tuhan balik. Engkau memiliki sumber dayanya, tetapi engkau justru tidak dingin dan tidak panas. Sekedar-sekedar datang beribadah, ya sekedar memenuhi ketentuan, absen. Kita nggak ada absen. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudaraku. Suam-suam kuku ditafsirkan sebagai keadaan yang tidak berguna. Suam-suam kuku tidak berguna karena tidak bisa menyembuhkan maupun menyegarkan. Kalau suam-suam kuku diarti rohanikan oleh Tuhan, sebenarnya kekristenan yang suam-suam kuku itu dimuntahkan. Mengapa jemaat Laodikia bisa menjadi tidak berguna atau suam-suam kuku? Nah, jawabannya pada ayat 17 dan 18, karena mereka sudah merasa cukup. Orang yang sudah merasa cukup tidak akan pernah lagi berinovasi. Orang yang sudah merasa ada di zona nyaman tidak akan pernah lagi berpikir untuk maju. Ini berlaku di semua aspek hidup. Yang melayani pun kalau dia udah merasa pintar umpamanya, dia tidak akan pernah lagi mengupgrade diri. Begitupun di dunia pekerjaan. Dia tidak akan pernah lagi coba berinovasi.
Karena mereka sudah merasa kaya, sudah merasa berkecukupan, sumber dayanya hebat. Bahkan jika saya lihat kembali bahwa daerah mereka secara jasmani memang luar biasa, Laodikia ini. Secara finansial mereka sangat diberkati. Bahkan karena mereka saat itu menjadi penghasil kain wol. Kain wol masa itu, masa kuno itu sangat mahal. Sekarang pun mahal. Saya susah, belum sempat beli wol. Kol biasa. Itulah Laodikia, penghasil pakaian termewah. Sehingga mereka merasa tidak ada sesuatu yang kurang. Tetapi Tuhan justru mencela kecukupan secara finansial, kecukupan secara fisik, jika itu tidak digunakan untuk membawa kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keberkatan kita, pekerjaan kita yang mapan, tidak kita buat itu mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi justru menjauhkan kita dari Tuhan. Itu dicela oleh Tuhan. Mestinya kan sudah berkecukupan sidang Laodikia, fasilitas sudah ada. Mestinya mereka harus lebih sungguh-sungguh beribadah, lebih sungguh-sungguh melayani, supaya jangan dicela oleh Tuhan. Ada gereja, kalau kita lihat Philadelphia, kan ada 7 sidang tadi. Gereja Philadelphia itu gereja yang ekonominya sangat sederhana, gereja yang sangat tidak diperhitungkan, tetapi justru mereka memberi dengan sukacita, memberi dengan luar biasa, ada berlomba-lomba berkorban, kehadiran ibadahnya luar biasa. Tapi Laodikia justru mereka ada di zona nyaman, mereka keberkatan, sumber daya alamnya banyak. Pakaian mereka adalah pakaian yang termewah saat itu. Bahkan disebut mereka memiliki minyak atau salep yang paling bagus. Kalau minyak yang paling bagus di Indonesia minyak apa? Di Indonesia belum ada minyak Narwastu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka banyak secara sumber daya alam, sehingga merasa diri sudah berkecukupan. Tetapi Tuhan menegur kecukupan jasmani, tidak mendorong rohani mereka makin kuat. Bahkan Tuhan menegur mereka kecukupan rohani palsu. Kecukupan rohani palsu begini, semuanya bisa dia lakukan. Dia mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan, tapi hanya luarnya. Dikerjakan dengan luar, bukan dari dalam. Padahal kalau pekerjaan rohani harus dikerjakan dari dalam. Luar itu kalaupun tidak begitu sempurna, singer umpamanya tidak terlalu bagus suaranya, tapi ketika dia bernyanyi dengan totalitas hidup, itu akan menggerakkan kita semua menikmati hadirat Tuhan. Tapi ada banyak orang mungkin suaranya bagus, bermainnya bagus, tapi bukan dengan totalitas hidup. Itu yang Tuhan bilang, dicela luarnya. Mereka merasa kaya padahal miskin, Tuhan bilang. Mereka berpakaian terbaik karena kain wol, padahal mereka, Tuhan bilang, engkau telanjang, engkau miskin, melarat, menderita. Mereka merasa memiliki minyak atau salep yang terbaik, yang bisa menjaga mata mereka supaya tidak cepat rabun. Tetapi Tuhan bilang, engkau buta. Sehingga Tuhan menawarkan di ayat 18, maka aku menasihatkan engkau
Tuhan menasihatkan gereja yang ada di Laodikia. Ada solusi yang Tuhan beri. Itu hebatnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur kita, Tuhan sayang kita. Dia kasih solusi. Amin. Dia kasih jalan keluar. Makanya dia bilang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Tuhan tidak melarang kita kaya, tapi jangan sampai kaya kepalsuan. Supaya engkau menjadi kaya dan juga pakaianmu putih. Tidak keberatan Tuhan kita pakai pakaian yang bagus, wool. Ini semua pakai pakaian-pakaian yang terbaik ini hari ini. Coba lihat dulu kiri kananmu. Bagus banget pakaianmu. Tapi Tuhan mau lebih daripada pakaian jasmani. Pakaian putih itu berbicara perbuatan. Pakaian putih itu berbicara tentang karakter. Boleh kita berpakaian yang bagus, boleh kita berpakaian yang mewah, Tuhan tidak larang. Tapi perhatikan pakaianmu putih, ini bicara perbuatan kita. Supaya Tuhan bilang, engkau memiliki pakaian putih, supaya jangan kelihatan ketelanjangan dan kemaluan kita. Ini bukan soal fisik. Tuhan sudah bawa kita kepada pemahaman rohani. Ketelanjangan, kita malu, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada yang lihat, mungkin tidak ada yang tahu, tapi Tuhan mencela supaya lagi ada minyak melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Padahal mereka melihat, mereka tidak buta secara fisik, tetapi mereka tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Mereka tidak bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, karena mereka merasa bahwa mereka hidup hasil kekuatannya, hasil apa yang mereka kerjakan, hasil dari apa yang mereka lakukan. Mereka buta. Dan ayat yang ke-19, Tuhan menasihati karena Tuhan mengasihi. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Jadi kalau kita dapat tegur dari papa kita, mama kita, itu bukan karena dia benci, tapi karena sayang. Tapi kadang-kala kan, kalau kita ditegur Pak Gembala, hamba Tuhan, Pak Guru, Pak Sintua, masa saya ditegur? Tuhan bilang, orang yang kukasihilah yang kutegur. Kalau tidak dikasihi, Tuhan tidak menegur kita. Bahkan barang siapa yang kukasihi kutegur, kuhajar. Lebih keras, nggak cukup ditegur, dihajar. Nanti cari tahu cara Alkitab menghajar orang yang dikasihinya. Orang yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu, relakan hatimu, relakan hidupmu, dan untuk bertobat. Sedikit lagi. Tipe orang miskin dan melarat versi Alkitab yang berikutnya adalah orang yang walau kaya tapi tidak berdampak. Gereja Laodikia kaya, tapi hidup mereka tidak berdampak. Makanya Tuhan celah. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan kita jabatan, gunakan jabatan itu menolong orang. Amin. Kalau Tuhan sudah mulai memberkati kita, gunakan berkat itu untuk memperdulikan orang. Bawa sebanyak-banyaknya orang yang bisa kau bawa. Mau orang gereja, di luar gereja, mau orang yang dimanapun,
Mari gunakan itu supaya Tuhan tidak mencela kita. Karena orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri, itu yang Tuhan bilang di ayat yang tadi. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan celah karena kenapa? Hanya untuk dirinya. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukan untuk hanya sekedar keluarga kita. Boleh dimulai dari diri kita. Tapi kadangkala berkat yang saudara terima sering Tuhan titipkan di situ untuk kebutuhan orang lain. Berkat yang saya terima, berkat dan gereja Tuhan terima, kadangkala Tuhan titipkan untuk kepentingan-kepentingan yang orang lain. Dan sampai hari ini masih ada 3 gereja yang rutin kita biaya hidup hamba Tuhan yang merintis pelayanan kita di NTT, di Samarinda, dan di Poso. Ada yang sudah mau hampir 2 tahun. Ketika merintis memang saya bilang ya mungkin 2 tahun ya. Kenapa ini terjadi? Supaya mereka tidak mengalami menderita. Minimal sudah ada beras lah. Gereja kita ini walaupun kecil, kita bukan untuk diri kita saja. Katakan amin. Tapi siapa? Adalah saudara-saudara yang menopangnya. Ketika saudara memberi yang terbaik, ketika saudara berkorban sungguh-sungguh tidak sekedar-sekedar, itu sudah berbuat engkau bukan untuk dirimu saja. Tapi ada banyak orang yang sedang menunggu. Mungkin apabila gereja kita makin banyak income-nya, maka kita pun masih bisa mensponsori untuk lebih banyak lagi pelayanan-pelayanan di luar. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita, gereja kita, keluarga kita bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk banyak orang. Firman Tuhan berkata, kasihilah dirimu, tapi juga kasihilah sesamamu. Jangan hanya berhenti mengasihi diri. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita tidak dilarang mengasihi diri kita, tetapi kita pun harus mengasihi orang lain. Standarnya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kaya tanpa Tuhan adalah kemiskinan. Ini yang saya simpulkan. Mewah tanpa Tuhan itu adalah kemelaratan. Melimpah rezeki tanpa Tuhan itu adalah kemiskinan. Karena itu Bapak Ibu tidak ada pilihan lain selain kita harus bergantung kepada Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini jangan lagi kita gantungkan hidup kita dengan gaji. Katakan amin. Jangan lagi gantungkan hidupmu dengan penghasilan, dengan tunjangan yang besar, dengan bonus yang besar. Tapi mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita gantungkan masa depan anak-anak kita kepada berkat dan usaha-usaha kita. Kita merasa seperti orang Laodikia. Mereka penghasil kain termewah, mereka penghasil minyak yang paling bagus, dan mereka memiliki sumber daya yang luar biasa. Tetapi mereka justru dihujat, dicela oleh Tuhan, karena mereka bergantung dengan itu semua. Mereka melakukan kegiatan keagamaan, mereka melakukan kegiatan kegerejaan, tetapi mereka hanya suam-suam kuku atau sekedar-sekedar. Tapi mari gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Itu harus kita ikrarkan selalu. Ada banyak orang yang kuat tetapi akhirnya jatuh. Ada banyak orang yang kaya tetapi akhirnya kolaps. Ada banyak orang yang terkenal tapi akhirnya masuk bui.
Karena kenapa? Mereka tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.